Kalau kita terlalu menyandarkan diri kita pada suatu amal, satu perbuatan, atau suatu usaha dalam segala hal, termasuk urusan ibadah, di samping akan mengakibatkan kesombongan atau ketakaburan karena kita merasa bahwa kitalah penentu segala-galanya, karena kita bisa melakukan segala hal. Juga nuksonur roja'i inda wujudi zalali, berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya satu kesalahan atau dosa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Karena terlalu bersandarnya kita pada usaha, sehingga kita melupakan sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Inna Nabiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablukum rajulun qatalatis atau watis'ina nafsan. Dahulu pada masa sebelum kalian ada seorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi ini. Fadulla ala rohibin, maka dikasih tunjuklah dia ala rohibin, seorang rohib. Fa'atahu faqala, maka kemudian dia mendatanginya dan kemudian berkata, innahu qatala qatalu tis'ata wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Lalu ia mendatangi rohib itu dan bertanya, jika seorang telah membunuh 99 jiwa, apa taubatnya itu diterima? Faqala la, faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Rohib pun menjawabnya, orang seperti itu enggak bakalan lah diterima taubatnya. Kenapa? Berapa banyak wanita-wanita yang jadi janda akibat kehilangan para suaminya. Berapa anak-anak jadi yatim karena engkau telah membunuh ayahnya. Enggak bakalan lah diterima, itu termasuk dosa besar, katanya gitu. Mendengar jawaban kayak gitu, faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Sepertinya dia tidak terima dengan jawaban itu, enggak puas, putus asa. Akhirnya kemudian dibunuhlah rahib itu, sehingga genaplah dia bukan cuma membunuh 99 orang, tapi sudah genap 100 jiwa. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin. Nah, ternyata dia juga masih belum puas, enggak putus asa, nyari lagi orang yang alim, bertanya ke sana ke sini. Fadulla ala rajulin alimin, sehingga akhirnya ada orang yang menunjukkan pada seorang laki-laki yang alim. Faqala, maka orang ini bertanya kepada orang alim tersebut, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin. Jika seseorang telah membunuh 100 nyawa, apakah taubatnya juga masih diterima? Faqala na'am, ya, kata orang tersebut, orang alim tersebut. Fama yahulu bainahu wa bainat taubah, siapakah yang bisa menghalangi antara dirinya dengan taubat?
intolik ilal arti kadha wa kadha fa inna biha unasa ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'hum wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Kalau kamu kepingin bertobat, katanya orang alim tersebut, maka segeralah beranjak dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana. Dan di tempat itulah terdapat sekelompok manusia yang menyembah kepada Allah. Maka sembahlah Allah bersama mereka dan janganlah kamu kembali ke tempatmu dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Fantalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Fahtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzabi. Laki-laki ini pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut pun menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah jaa taibam mukbilam biqalbihi ilallah ta'ala. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Jadi makanya malaikat rahmat ini punya hak untuk mengajak dirinya membawa laki-laki ini. Tapi malaikat azab gak mau kalah. Wa qalat malaikatul azabi innahu lam ya'mal khairan qattun. Malaikat azab gak mau kalah. Dia berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Dalam hidupnya gak ada satupun kebaikan dari perbuatan dirinya. Berapa banyak orang-orang yang dibuat menderita olehnya. Coba bayangkan 99 nyawa telah dibunuhnya. Betapa susahnya, betapa sedihnya keluarga-keluarga mereka itu. Belum ditambah lagi satu menjadi 100 nyawa. Jadi itu adalah hakku, orang ini adalah hakku, bukan hakmu. Ini bukan orang baik, ini orang jelek. Itu kata yang akan aku siksa, kata malaikat azab kayak gitu. Nah, ketika terjadi perdebatan itu, maka fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum. Melihat keributan itu, maka datanglah malaikat yang menyerupai seperti manusia. Malaikat ini datang untuk sebagai pemutus perselisihan di antara mereka. Artinya menjadi hakim di antara kedua belah pihak. Faqala, maka malaikat ini berkata, kisuma bainal ardaini fa ila ayyatahuma kana adna fawalahu. Ukurlah jarak kedua tempat tersebut, yaitu jarak tempat yang jelek yang ia tinggalkan dan tempat baik yang ia tuju. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang baik yang ia tuju. Faqayyadatuhu malaikatur rahmati. Maka akhirnya yang berhak membawa orang ini adalah malaikat rahmat. Dan itulah menunjukkan sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun. Betapa besar dosa yang kita perbuat
Tapi kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, jadi dengan catatan dengan sungguh-sungguh, menyesali, memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Dan sifat inilah, perasaan inilah yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang selalu mengandalkan amal perbuatan atau usaha. Padahal dalam sebuah Al-Qur'an itu dijelaskan, di situ wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalam minallah wallahu azizun hakim. Surat Al-Maidah ayat 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa. Tapi jangan cuma dibaca ini saja, lanjutannya ada faman taba, tetapi barang siapa yang bertobat mim ba'di dzulmihi, setelah melakukan kejahatan itu, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alai, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak baca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-insanu makhlul khata' wan nisyan, enggak ada manusia yang sempurna, selalu salah dan selalu berbuat dosa. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak melakukan kesalahan, tapi orang yang baik adalah orang yang berbuat salah tapi berusaha untuk memperbaikinya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iradatuka tajrida, iradatuka utawi karep sira at tajrida ing makom tajrid, wallahu alam bisawab.